Shalom, selamat Natal. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kasih-Nya kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Natal meskipun di rumah kita masing-masing. Tahun ini adalah tahun kedua kita merayakan Natal secara online. Inang percaya bahwa kegembiraan dan sukacita adik-adik dalam menyambut Natal masih tetap sama. Kiranya damai dan sukacita Natal tetap tinggal di hati kita masing-masing. Inang ingin mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Resort, Inang Bible Pro, kakak dan abang guru-guru sekolah minggu, dan juga kepada seluruh orang tua dan adik-adik yang telah mendukung terselenggaranya acara ibadah Natal sekolah minggu kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat Natal adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, siapa yang udah siap untuk mengikuti ibadah Natal sore hari ini? Adik-adik semuanya udah pada mandi kan? Udah ganteng dan udah cantik-cantik kan? Udah pakai baju yang rapi kan? Udah duduk yang manis? Ayo, Alkitab, persembahan, dan lilinnya udah disiapin belum nih? Harusnya udah semua dong Kak Fani. Benar. Tapi kita mau mempersiapkan hal yang lebih penting, yaitu hati kita. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah ini dengan cara bersaat teduh. Ayo, gimana sikap saat teduhnya? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Saat teduh dimulai. Amin. Selamat Natal adik-adik. Wah, Kak Fani gak kerasa ya, kita udah Natalan aja tahun ini. Iya Karisma, tahu nggak? Ini adalah tahun kedua kita Natal online di rumah aja loh. Wah, beneran gak kerasa banget ya Kak Fani ya. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita mau menyambut Inang Bibel dan guru-guru sekolah minggu untuk melakukan prosesi. Nah, karena ini prosesi, jadi kita menyambutnya harus dengan berdiri adik-adik. Ayo berdiri. Ayo, kita semuanya berdiri. Adik-adik jangan duduk ya, berdiri semuanya. Sambil kita menyanyikan lagu Sombama Jehovah. Amin haleluya, eta hita
Karisma. Iya Kak Fani. Nih, tadi kan kita tuh udah bahas kalau tahun ini, tahun kedua kita Natal online di rumah aja. Oh iya, terus kenapa? Aku mau tanya deh, perasaan Karisma gimana untuk Natal kali ini? Perasaan aku seneng banget lah Kak Fani, karena kita masih bisa Natalan walaupun di rumah aja. Tapi sebenarnya aku sedikit sedih sih Kak Fani ya, karena aku pengen Natalan bareng adik-adik di gereja. Kalau Kakak Fani gimana perasaannya? Kalau aku seneng banget karena itu artinya kita bisa ngerayain Natal di mana aja, sama siapa aja. Jadi nggak harus ke gereja Kak, malahan nih ya Kak, aku tuh seneng karena adik-adik bisa ikut liturgi lewat video-video yang mereka kirimin. Videonya itu bareng mama papanya dan saudara-saudaranya loh Kak, pokoknya keren banget deh. Wah kalau kayak gitu aku juga ikutan seneng lah Kak Fani. Pasti mereka kreatif-kreatif banget ya. Tapi Kak Fani, yang paling penting dari Natal ini itu kita mendapatkan damai sukacita walaupun kita nggak Natalan di gereja. Karena apa? Karena Tuhan Yesus udah lahir ke dunia ini untuk keluarga kita, untuk seisi dunia, nggak cuma untuk kita-kita aja Kak Fani. Bener tuh Karisma, nih kayak lagu yang mau kita nyanyiin loh Kak, judulnya Natal Indah. Tahu nggak ada bagian kata-kata yang aku seneng banget, yaitu Yesus lahir beri damai yang kekal, dia lahir untuk manusia. Itu artinya damai yang Tuhan Yesus kasih sifatnya kekal dan nggak bisa digantikan sama apapun loh Kak. Wah iya bener Kak Fani, aku juga suka tuh lagunya. Itu kan lagu yang minggu kemarin kita ajarin ke adik-adik. Bener. Yaudah yuk kita nyanyiin sama-sama ya Kak Fani ya. Lagu Natal Indah. Hari Natal yang ceria, semuanya bergembira, rayakan Natal bersama.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, terangilah hati kami yang gelap dengan Roh Kudus. Ajar kami supaya kami tahu mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan, bacaan kita pada sore hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 14, demikianlah bunyinya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kakak Angel tahu nggak hari pertama Tuhan menciptakan apa? Langit dan bumi dong, Kak. Bener. Terus Kakak Angel tahu nggak Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu berapa hari? 7 hari. Kan di Alkitab 7 hari. Bukan Kakak Angel. Kok bukan? 6 hari. Karena di hari ke-7 itu adalah hari Sabat, di mana kita seluruh umat manusia harus pergi ke gereja untuk memuji nama Tuhan. Oh, 6 hari. Tapi tunggu, Kak. Kalau misalnya tadi hari pertama Tuhan nyiptain langit dan bumi, berarti sebelumnya itu dunia ini gelap banget dong. Benar Kakak Angel, gelap banget. Makanya biar lebih sempurna Tuhan menciptakan benda-benda langit yang bisa menerangi bumi. Contohnya matahari, bulan, bintang. Itu Tuhan yang ciptain Kakak Angel. Wah, berarti Tuhan kita hebat banget ya, Kak. Betul Kakak Angel. Kita harus bersyukur dong. Iya dong Kakak Angel, pastinya. Kalau gitu sebagai bentuk rasa syukur kita, gimana kalau misalnya kita angkat pujian? Nyanyi? Iya dong, kita mau bernyanyi. Lagu apa Kakak Angel? Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan, bareng sama adik-adik dan mama papa di rumah ya. Oke Kakak Angel. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita angkat pujiannya sekali lagi ya adik-adik dari awal. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat
Angel, kita udah memuji nama Tuhan nih. Terus biar lebih lengkap, kita saksikan adik-adik yang juga ya Kakak Angel yang mau memuji nama Tuhan. Oh iya betul Kak. Sekarang kita mau lihat persembahan pujian dari adik-adik dan juga hasil karya dari adik-adik nih. Iya bener, Kakak Angel tahu nggak dari wilayah mana? Sion dong. Bener, dari wilayah Sion, tapi ada satu lagi dari wilayah Hermon. Oke, Kita yuk saksikan ya kita bersama. saksikan. Bagus-bagus banget ya Kak karya adik-adik yang mewarnain. Iya Kanggi, apalagi tadi juga mereka tuh nyanyi sambil bawa hasil mewarnainya, keren-keren banget. Oh iya, aku mau nanya deh Kak Fani. Kak Fani tahu nggak dosa apa yang dilakukan oleh manusia pertama? Karena manusia pertama itu Adam dan Hawa dan mereka diciptainnya di Taman Eden, jadi pelanggaran dosa yang mereka lakukan adalah makan buah terlarang Kak. Bener banget Kak Fani. Jadi tuh ya Kak, si Hawa itu digodain oleh iblis untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu Kak. Kak Fani tahu nggak? Tuhan marah banget loh Kak. Padahal Tuhan tuh nggak ada di situ, tapi Tuhan itu bisa melihatnya. Iya bener ya Kak, Tuhan juga bisa nih Kak ngelihat perbuatan kita yang hidup saat ini Kak di dunia.
Makanya Tuhan tuh bisa melihat apapun yang kita perbuat, entah itu yang baik, entah itu yang jahat. Jadi karena Tuhan bisa melihat semua perbuatan kita, kita sebagai anak Tuhan seharusnya kita melakukan apa yang baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bener banget Kak. Wah, kayaknya aku mau ngajak Kakak nyanyi deh sama adik-adik yang di rumah. Lagu apa tapi Kak? Lagu Mata Tuhan Melihat. Oh iya bener nih, ini kan lagunya pakai gerakan nih Kak. Gimana kalau kita nyanyiinnya sambil berdiri nih adik-adik di rumah. Ayo berdiri, kita nyanyinya pakai gerakan. Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, kita udah bernyanyi nih Kak. Sekarang kita mau lihat liturgi selanjutnya, Iya. yaitu liturgi manusia jatuh ke dalam dosa. Dari wilayah mana ya Kak? Dari wilayah Zaitun. Dari wilayah Zaitun. Yuk kita Iya. saksiin bersama ya. Ini dia. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kejadian 3 ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan di dalam taman ini boleh kami makan. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyembah daun pohon ara dan membuat cawat. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang sedang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Kejadian 3 ayat 11. Firman-Nya, Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kejadian 3 ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular ini, karena engkau berbuat demikian terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang
hutan dan dengan bermula engkau akan menjalar dan tanda akan kau makan seumur hidupmu. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kejadian 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan rumput-rumput di padang akan menjadi makananmu. Kejadian 3 ayat 19. Dengan memperlu engkau akan mencari makananmu sampai engkau akan kembali menjadi tanah, karena disitulah engkau diambil. Sebab engkau abu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan mengusirnya dari Taman Eden supaya ia merusakan tanah dari mana ia diambil. Amin. Wah, keren banget ya Inang penampilan dari adik-adik liturgi dari wilayah Zaitun. Iya Kakak Osi, mereka sekarang sudah pintar-pintar ngapal ya firman Tuhan. Mereka kan sudah 2 tahun di rumah. Nah, mereka rajin baca firman Tuhan Kak Osi. Iya, keren. Nah Inang, sekarang kan hari Natal. Tapi Inang aku mau tanya dong, Tuhan Yesus itu kan datang ke dunia ini ya. Tapi Tuhan Yesus tuh datang ke dunia ini buat apa sih Inang? Nah adik-adik Kakak Osi, Tuhan Yesus itu datang untuk menghapus, mengampuni dosa-dosa kita Kakak Osi. Dosa kita? Emang dosa kita yang seperti apa Inang? Kita kan setiap hari pasti buat kesalahan. Misalnya mamanya bilang sudah kerjain PR belum? Sudah Ma. Padahal dia main game. Terus sudah itu namanya bohong. Terus itu lagi kalau mamanya suruh dengan lemah lembut malah dia teriak. Itu juga Kakak Osi yang apa tuh? Marah-marah. Marah-marah. Itu nggak bagus ya Inang ya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Kan ini sudah akhir tahun ya, Tuhan sudah memberkati kita walaupun kita Natalan di rumah tapi kita tetap sehat, tetap bahagia, tetap muji Tuhan. Nah kita ini sudah di akhir tahun, jangan berdosa lagi, jangan buat kesalahan yang sama lagi dan tetap takut akan Tuhan. Sebab kan Tuhan itu Maha Pengampun ya Inang. Ya, Tuhan itu Maha Pengampun. Walaupun kita berbuat dosa tetap kita diampuni. Tapi jangan berbuat dosa lagi ya Kakak Osing. Iya benar Inang. Seperti lagu yang mau kita bawa ini. Judulnya Do Itulah Dosaku. Ayo kita nyanyi bareng-bareng adik-adik. Mi
Inang, sekarang kita mau lihat nih persembahan adik-adik mini drama pengampunan dosa dari wilayah Nazaret. Silakan adik-adik Nazaret. Ya, mainan aku jadi rusak deh. Maaf ya bang, aku nggak sengaja. Iya Nat, abang udah maafin kok, kan kamu nggak sengaja. Ada apa ini? Tadi Dede nggak sengaja rusakin mainan aku, Mama. Dede, sudah minta maaf belum sama abang? Sudah ma. Tadi aku juga udah maafin Dede kok. Kan Dede nggak sengaja dan mainannya bisa dibuat lagi nanti. Hebat Ferdinand dan Reynard. Ingat ya nak, kalau ada orang yang berbuat salah sama kita harus memaafkan. Begitu juga kalau kita berbuat salah sama orang, kita harus minta maaf. Iya Mama. Ya mama. Yuk kita buat pesawat-pesawatannya lagi sama-sama. Ayo. Yuk kita buat lagi ya yang bagus ya. Iya Mama. Rajinnya Cia membaca Alkitab. Iya mama, saya sedang membaca Alkitab tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Emang cerita Yusuf bagaimana? Yusuf hebat loh, Yusuf mau memaafkan saudara-saudara yang sudah jahat kepadanya. Iya, Cia juga harus seperti Yusuf yang mau memaafkan orang yang berbuat jahat. Jangan membalas dengan kejahatan juga ya. Aku juga pernah memaafkan teman. Waktu itu aku nggak boleh main bersama dia. Wah, Cia hebat. Tuhan Yesus sayang sama anak yang pemaaf. Mak, emang kita harus maafin orang lain ya? Iya, Sen. Emangnya kenapa? Ya, kan Tuhan Yesus itu mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Jadi, sebagai anak Tuhan, kita harus memaafkan. Senja harus jadi anak Tuhan Yesus yang pemaaf ya. Iya, Ma. Coba deh contohin waktu Senma bisa maafin orang lain. Aku ada temen namanya Jovita. Dia sering ke rumah aku. Habis itu dia berantakin rumah. Dia katanya nggak mau pulang. Dia mau berantakin rumah aku. Habis itu pas adek tidur diganggu, berisik, nggak diem. Habis itu dia berantakin rumah aku. Walaupun itu aku tetap maafkan dia, masih berteman. Wah, hebat Sen. Mama pengennya Sen bisa jadi anak yang pemaaf ya. Iya, Mama. Bye-bye. Kausi, tadi lihat nggak? Liturgi dari wilayah Nazaret menampilkan mini drama loh tentang pengampunan dosa. Iya Kak Risma, wah kreatif banget ya adik-adik kita. Iya dong, anak sekolah minggu HKBP Harapan Jaya gitu loh. Tapi Kausi, yang paling penting dari liturgi ini tuh Tuhan mengampuni dosa kita sehingga kita layak untuk menyambut Tuhan. Benar Kak Risma, kita mau bergembira menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Yuk Kak Risma, kita nyanyi lagu Hai Dunia Gembiralah. Tapi Kausi, kita kan orang Batak nih, gimana kalau lagunya kita nyanyiin pakai bahasa Batak aja, yang buku ND nomor 605 Lasmaroham.
Oke Karisma, yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama. Lasma Roham. Lagunya udah semangat buat menyambut kelahiran Tuhan. Sekarang kita mau ngapain lagi nih Kak Ulsi? Sekarang kita mau lihat nih Karisma, persembahan dari adik-adik wilayah Galilea, yaitu menari tortor, serta adik-adik wilayah Kanaan menghafal ayat Alkitab. Yaudah, nggak sabar nih Kak Ulsi, langsung kita lihat aja yuk. Yuk kita lihat sama-sama. Mika 5 ayat 1. Allah yang goho, Allah Betlehem Efrata. Namek methu doho, nian anggo tumpola jujuron tu akka huta maribu-ribu di Juda. Hape, sian hodo, haroroani nagabe panggomgomi di Israel. Jala akka haroroana sian anahinan. Sian akka ari narobi saleng-lengna. Sakaya sia ayat sia a. Maria ia si tutu maho, ale boru Sion. Maop maho ale boru Yerusalem. Sakaria sia ayat sia b. Ida ma na rok marajan tukot ho pantigor ibana jala siparmona. Di sana itu ayat 10 opat. Dibaheni apalah Tuhani sandiri mangalehon sada tanda dihamu idama gabe-gabean mah sada namar baju jala tumubuhon sada anak jala bahenona magoarna Immanuel. Lukas sada ayat 30 sada. Gabe-gabean maho, tubuhan anak maho, Yesus ma bahenon mugoarna. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas daunnya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 23. Setiba di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan
Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan roh kepengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh kebenaran dan takut akan Tuhan. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Roma 3 ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Amin. Seribu lilin nyalakan. Halo Kakak Anggi. Bang Hendrik, Wah, halo. Kakak Anggi ini lagi ngapain Kakak Anggi? Kok udah nyalain lilin aja sekarang Kakak Anggi?
Iya dong Bang, gak apa-apa dong. Meskipun sekarang belum malam kudus, tapi aku udah siap untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Makanya aku mau menyalakan lilin. Abang Hendrik tahu nggak? Kan waktu Tuhan Yesus lahir itu kan masih gelap. Terus orang-orang membawa lilin sebagai petunjuk. Oh iya ya, karena kan lilin itu bisa menjadi penerang ya Kak ya. Bener, lilin itu bisa jadi penerang. Terus kita juga sebagai umat manusia juga harus sebagai penerang bagi sesama kita, adik-adik yang di rumah juga Bang. Harus jadi penerang bagi keluarganya. Terus gimana Kak caranya? Tadi katanya harus menjadi penerang bagi keluarganya. Menjadi penerang bagi keluarga gimana Kak maksudnya? Menjadi penerang bagi keluarga itu adalah menjadi pembawa damai bagi keluarganya, tidak bertengkar dengan temannya, adiknya, kakaknya, tidak melawan mama papanya. Terus bisa menjadi sukacita ketika di dalam duka cita. Oh, berarti kalau misalnya aku menolong teman, terus bantu teman aku yang susah, itu berarti menjadi anak terang dong ya Kak ya? Bener Bang, itu salah satu contoh menjadi anak terang. Oh gitu, berarti harus melakukan hal yang baik ya Kak ya? Bener, Bang Hendrik, kan kita sekarang lagi bersuka cita mau jadi terang dunia. Iya. Nah aku mau ngajak Bang Hendrik dan adik-adik yang di rumah untuk bernyanyi. Oh, karena sekarang lagi Natal ya Kak ya? Iya. Kayaknya lagu yang tadi kakak nyanyiin itu kayaknya bagus Kak. 1000 lilin. Ah iya 1000 lilin. Iya betul. benar. Gitu kakak ajak Bang Hendrik dan adik-adik di rumah untuk bernyanyi bersama-sama dengan kakak. Tapi kakak mau buat perbedaan nih di lagu ini Bang. Apa perbedaannya Kak? Kan ini ada 3 ayat. Di ayat 1 perempuan, kakak dulu dan adik-adik yang perempuan. Dan di ayat yang kedua Abang Hendrik dan adik-adik yang laki-laki. Dan di ayat yang ketiga sampai akhir kita nyanyi bersama-sama. Wah bagus nih Kak, biar semangat juga ya Kak ya. Bener. Ya. Oke, kita udah nyanyi siap? sama-sama ya Kak ya. Oke, musik. Adik-adik perempuan ya. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Hai bintang indah Betlehem, kira
bernyanyi 1000 lilin nih Bang. Wah, iya, Berarti Kak. kita udah siap untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus dan menyanyikan lagu Malam Iya Kudus. betul Kak, kita mau masuk ke dalam malam kudus ya Kak ya. Bener, tapi sebelumnya kita mulai mendengar liturgi dulu. Abang tahu nggak dari wilayah mana? Oh iya, aku tahu Kak. Sekarang kita mau mendengarkan persembahan Kak, persembahan dari wilayah Yerusalem dan juga Judea Kak. Benar, yuk kita saksikan sama-sama ya Bang. Oke. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Matius 2 ayat 5. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Matius 2 ayat 6. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Matius 2 ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. 2 ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Matius 2 ayat 9a. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Matius 2 ayat 9b. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Matius 2 ayat 11a. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Matius 2 ayat 11b. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, menyan, dan mur. Matius 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Lukas 2 ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. 2 ayat 19. Dan ketika mereka melihatnya, mereka mengatakan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Lukas 2 ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar
dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Halo kakak sekolah minggu. Halo kakak sekolah minggu. Tania. Tania. Mau nari. Mau nari. Tonton ya. Tonton ya. Adik-adik, saat ini kita akan melakukan prosesi penyalaan lilin. Untuk adik-adik beserta dengan orang tua yang berada di rumah, dipersilakan untuk mematikan lampu di rumah dan juga mempersiapkan lilin. Kepada Inang Bibelfro Boru Tinambunan, dipersilakan untuk maju ke depan. Kepada Nyonya Sintua Sinaga Boru Butar-Butar sebagai Ketua Seksi Sekolah Minggu, kami persilakan dengan hormat. Kepada Bang Hendrik Manalu selaku Ketua Guru Sekolah Minggu, dipersilakan untuk maju ke depan. Yang mewakili Guru Sekolah Minggu, Kakak Anggi Boru Nababan.
mengangkat pujian Malam Kudus sambil mengangkat lilin kita ke atas. Tarian sama ayat hafalan dari liturgi 5 tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bagus-bagus ya Kak Anggi? Iya, bagus-bagus banget Kak. Apalagi kita juga sudah menyalakan lilin malam kudus Kak. Berarti kita sudah siap menyambut kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Kak, aku mau nanya, Kakak tahu nggak kenapa Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia ini? Tahu dong Kak Anggi. Adik-adik di rumah juga pasti tahu deh. Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk apa? Benar, untuk menebus dosa manusia Kak Anggi. Maka itu kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita. Wah benar, kita harus bersukacita. Salah satu caranya dengan memuji nama Tuhan Kak. Benar. Makanya aku mengajak kakak dan adik-adik yang ada di rumah untuk bernyanyi lagu Dia Lahir Untuk Kami. Wah pas tuh Kak, itu lagunya bersemangat banget ya. Semangat. Oke, kalau gitu kita langsung nyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dia mati untuk kami.
udah semangat banget kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus, Kak. Sekarang kita mau lihat liturgi selanjutnya. Dari mana, Kak? Ada dari wilayah Bethlehem, Kak, dengan bernyanyi. Oh. Dan wilayah Efrata membaca puisi. Wah, kayaknya bakalan seru-seru banget tuh. Yaudah, langsung aja yuk kita lihat, Kak Anggi. Shalom, namaku Igor. Ini adikku yang bernama Christopher. Hari ini aku akan membacakan puisi yang bernama Senandung Natal. Selamat malam, perkenalkan nama saya Temferen Firman. Saya ingin membuat puisi bertema Senandung Natal. Nyanyi suci di malam hari, mengalun tanggi seselah hati. Adik, mengapa kamu sendiri? Bersama, mari kita ziarah ke gereja suci. Sunyi hati di gelap hari, serangga mati di nyala api. Kristus, janganlah pergi sertai kami. Dalam sepi, jalan sendiri. Dan bulan, kerinduan yang dalam, menikam nurani, pengembar di perlawatan. Tuhan di palungan betapapun kebesaran manusia, nikmat tertidur beristirahanan. Nyanyi suci di dalam sepi, mengalun hati di ayun setanggi. Kawan, mari kita berlutut di sini. Tuhan hadir bagi insan. Sunyi suci di gelap dini, berayun hati di getar nyanyi. Dan mari bukakan diri. Kristus, istirahatlah di hati kami. Kristus, lindungilah dan berkati, agar kami berendah hati. Dan biarlah tangan-Mu suci, di dahi kami tersilang aman abadi. Kak Olsi, bagus sekali ya penampilan dari wilayah Bethlehem sama Efrata tadi ya. Iya benar nih Bang Hen, adik-adik keren-keren ya. Iya. Nah sekarang Bang Hen dan adik-adik saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Oh ya adik-adik, sekarang adik-adik kita harus menyiapkan hati dan pikiran kita ya. Nah disiapkan Alkitabnya sudah?
Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak Lucia. Iya, adik-adik harus tetap fokus dan duduk diam. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyiin lagu nih Bang Hen. Judulnya Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ayo kita nyanyi bareng-bareng adik-adik. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Allah yang baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, anak-anakku yang cantik, yang ganteng, bagaimana kabar hari ini? Ada sukacita? Amang Pendeta berharap semua bersukacita. Duduk manis bersama ayah dan ibunya, mungkin bersama kakak dan adiknya, atau ada tantenya, semua kita syukuri. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebentar.
Tema Natal kita hari ini adalah tentang persaudaraan yang sungguh-sungguh mengasihi. Saya akan baca, Amang Pendeta akan baca dari 1 Petrus 1 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Hendaklah kamu dengan sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Di antara anak-anak kami pasti ada yang punya saudara, mungkin saudaranya 1 atau 2 yang seayah dan seibu, itu namanya saudara kandung. Tetapi ada juga anak tunggal, anak semata wayang. Loh, saya kan tidak ikut mengasihi seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, tidak ada saudaraku toh? Oh tidak. Banyak sekali saudara-saudara kita yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, karena kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, sudah menjadi bersaudara. Bukan hanya orang Kristen saja. Ternyata semua orang harus kita kasihi, karena mereka juga adalah saudara kita. Jadi kalau dikatakan hidup saling mengasihi, semua orang bersaudara dengan semua orang tanpa melihat apa marganya, apa sukunya, apa agamanya. Ya anak-anakku yang baik, sebentar ya. Apakah ada di antara kalian yang merasa bersungut-sungut, kenapa aku tidak secantik adikku atau kakakku? Kenapa hidungku pesek? Kenapa badanku gendut? Mungkin begitu berkata ya. Atau kenapa kulitku hitam? Ya, di muka bumi ini sudah bermiliaran yang diciptakan oleh Tuhan manusia. Artinya manusia yang sudah pernah hidup di muka bumi ini sudah bermiliaran. Jadi banyak sekali. Tetapi tahukah adik-adik, anak-anak kami, dari semua orang yang sudah pernah lahir ke dunia ini, tidak ada yang benar-benar sama dalam semua. Mungkin mirip-mirip banyak. Ada pasti ya, dengan kakaknya atau adiknya mirip. Atau mungkin kita ketemu dengan orang lain terus kita katakan, si Anu itu mirip si Anu ya katanya. Bisa-bisa saja, tetapi tidak ada yang sama. Jangankan orangnya. Jari kita, lihat jari kita. Kalau misalnya di polisi ada sidik jari, katanya sidik jari jempol ini, tidak ada satupun yang persis sama sidik jarinya. Berbeda semua. Kenapa? Karena Tuhan memang menciptakan manusia itu berbeda. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya kuning langsat, ada yang kecoklat-coklatan, bahkan ada yang hitam. Sangat-sangat hitam, di tengah malam tidak kelihatan. Ada yang pesek, ada yang mancung, berbeda. Jadi tidak perlu membeda-bedakan, karena memang itu perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita berkaca, syukurilah. Kalau misalnya warna kulitmu sawo matang ya, atau tidak seputih temanmu, syukurilah, puji Tuhan. Karena saya masih diberi mulut untuk memuji Tuhan. Jadi jangan bersungut-sungut, Tuhan juga tidak menciptakan ada orang yang persis sama. Jadi yang diminta oleh Tuhan dari kita adalah mengasihi semua orang. Bagaimana caranya? Mengasihi cukupkah dengan kata-kata saja?
Oh sebentar. Kalau dikatakan mengasihi, mulai dari diri sendiri. Pertama harus mengasihi diri sendiri. Bagaimana caranya mengasihi diri sendiri? Ketika kamu bangun tidur, bersyukur, berdoa, puji Tuhan, aku sudah dibangunkan hari ini dengan sehat, bisa bangun. Malam hari juga mau tidur, bersyukur, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Bersyukur kalau saya lahir dari rahim ibu saya, dari keluarga ini, orang tua saya ini, apapun bagaimanapun pekerjaan orang tua, pangkatnya dan lain sebagainya, bersyukur ya anak-anak ya, bersyukur semua. Dan kemudian lihat, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengasihi. Sesudah dari diri sendiri, perhatikan, mungkin ada adik di rumah, ada abang, ada kakak, itu saudara yang harus dikasihi. Kemudian lihat, mungkin di sekolah. Di sekolah semua orang tanpa membedakan, sekali lagi tanpa membedakan apakah agamanya Kristen atau Hindu atau Islam atau Buddha, mengasihi semua orang. Karena itulah yang diminta oleh Yesus Kristus, mengasihi dengan sungguh-sungguh sebagaimana Yesus mengasihi kita. Lihat, kita merayakan Natal. Kasih Yesus itu luar biasa. Lahir di kandang domba, tempat yang paling hina. Pernah tidak anak-anakku membayangkan, kalau Allah itu yang menjadi manusia datang kepada dunia ini, harus lahir di kandang domba. Dia yang menciptakan segala sesuatunya hanya dengan satu kata saja, jadilah matahari, jadi, jadilah bintang-bintang, jadi. Bisa saja mau lahir ke dunia ini, Allah berkata, jadilah istana yang megah, dikelilingi malaikat-malaikat karena anak Allah akan lahir hari ini. Bisa saja, tetapi Allah tidak membuat seperti itu. Dia lahir di kandang domba. Ada tidak dari kalian yang lahir di kandang domba, di kandang ternak? Pasti tidak. Orang tuanya sudah mempersiapkan, lahir di rumah sakit, lahir di rumah, ada bidan, semua peralatan untuk proses persalinan, untuk proses melahirkan anak-anak kami ini sudah disiapkan. Tetapi Tuhan itu lahir di kandang domba, yang melihat siapa? Hanya orang tuanya. Kemudian malaikat datang kepada gembala-gembala yang berjaga-jaga di malam hari. Kepada mereka Tuhan datang dari surga mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Juru Selamat dunia. Gembala, orang miskin itu, kenapa kepadanya diberitahu, bukan kepada pejabat-pejabat di istana? Itulah kasihnya yang mengasihi semua orang, tidak membeda-bedakan ya. Tidak ada membedakan yang kaya, yang miskin, yang kuat, yang lemah. Karena Yesus mengasihi. Itu sebabnya dia lahir di kandang domba, supaya kita juga tidak ada yang tinggi hati. Jadi bersyukurlah punya mama, punya bapak yang merawat. Kalaupun ada di antara kalian yang tidak punya saudara sekandung, ada saudara sekandung di tetangga, teman sekolah, mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Itulah anak Tuhan yang baik. Oke? Mari semua mengasihi dengan kata-kata, dengan senyuman, dengan cinta. Mengasihi orang juga, rajin berdoa mendoakan mereka, supaya kita benar-benar disebut anak-anak Tuhan yang baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami bisa merayakan Natal anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua di rumah
secara virtual karena pandemi COVID ini yang belum berakhir. Walaupun kami laksanakan secara virtual, kiranya sukacita kami, sukacita anak-anak kami tidak berkurang untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang sungguh-sungguh mengasihi semua orang melalui cinta kasih kami, lewat perkataan kami, dan lewat perbuatan. Ajar kami Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang baik, menjadi kebanggaan bagi orang tua dan bagi saudara-saudara kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus yang sudah lahir untuk kami. Amin. Shalom. Kak Angel, tadi kan kita udah dengerin khotbah dari Amang Pendeta. Katanya walaupun kita berbeda-beda, beda suku, beda warna kulit, beda tinggi Kak, beda tinggi badan, tapi kita diminta untuk saling mengasihi seperti saudara Kak Angel. Jadi Kak Karisma juga meminta adik-adik di rumah untuk memelihara kasih persaudaraan dalam perbedaan ini. Betul banget Karisma, kita harus saling mengasihi siapapun, mau mama, papa, kakak, adik, dan juga teman-teman kita semua. Gak boleh berantem dan juga pilih-pilih teman. Bener Kak Angel, yuk adik-adik kita sebarkan kasih persaudaraan di rumah, di sekolah, dimanapun adik-adik berada. Sesuai dengan tema kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi kasih persaudaraan sambil mengumpulkan persembahan. Tapi persembahannya nanti dititip ke mama papa dan diberikan ke gereja. Oke, ayo kita bernyanyi kasih persaudaraan. Dirimu
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan Allah menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihi-Nya lah kita. Kiranya Tuhan Allah menampakkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita dengan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Ada pengumuman nih. Jadi minggu ini adalah minggu terakhir kita sekolah minggu untuk tahun 2021. Tapi jangan sedih, tahun depan kita pasti ketemu lagi di sekolah minggu adik-adik. Jadi liburan dulu ya. Oke Kak, nanti untuk kapan waktunya akan diomongin di grup ya adik-adik. Oke. Kak, aku punya pengumuman lebih penting nih. Wah, apa tuh Kak? Pengumuman nih ya. Jadi selama kita ibadah online lewat Google Meet, kakak sekolah minggu itu kasih nilai ke adik-adiknya. Wah. Kasih nilai untuk setiap kehadiran mereka. Terus keaktifan mereka. Terus juga sama tugas-tugas yang mereka berikan. Keren banget, berarti tahun ini ada murid teladan Kak. Benar, jadi kita mau kasih apresiasi untuk anak sekolah minggu teladan. Siapa aja Kak? Jadi kita ambil setiap kelas itu 3 orang. Wah, banyak dong. Iya dong. Dari yang belum sekolah 3 orang. Dari yang TK 3 orang. Oke. Terus dari kelas 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya masing-masing juga 3 orang Kak. Wah, asik nih. Berarti banyak sekali adik-adik yang menjadi murid teladan. Iya, mereka tuh karena rajin datang sekolah minggunya ya kan. Terus mereka tuh aktif Kak. Kalau misalnya kakak sekolah minggunya tanya, mereka langsung jawab. Kalau doa juga ya Kak? Oh iya, kalau diminta doa, mereka mengajukan diri, aku Kak yang berdoa. Terus juga mereka rajin ngumpulin tugas, walaupun tugasnya bukan untuk sekolahan Kak. Wah, berarti hebat-hebat nih adik-adik kita. Iya, benar banget Kak. Makanya itu mereka jadi contoh, jadi anak teladan. Dan mudah-mudahan ini juga untuk contoh adik-adik yang lainnya ya. Mau beribadah bersama-sama dengan lebih rajin lagi dan juga lebih aktif. Benar, tapi jangan karena dapat hadiah ya Kak Angel ya. Iya dong, gak boleh. Tapi karena memang mau mendengarkan firman Tuhan. Betul Karisma. Oke deh kalau gitu, yuk aku mau lihat tahu Kak siapa aja sih yang menjadi murid teladan. Ya. Penasaran kan? Adik-adik penasaran kan siapa aja yang jadi anak teladan di setiap kelas? Ayo kita lihat Kak Angel. Ayo kita lihat.
Sekolah Minggu mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.